Yesus menyatakan bahwa pada akhir zaman, pada akhir dunia, para malaikat akan melemparkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Yesus juga merujuk pada ratap tangis dan kertakan gigi pada bagian Injil yang lain. Misalnya Matius bab 8 ayat 12, bab 13 ayat 50, bab 22 ayat 13, bab 25 ayat 30. Yesus berulang kali berbicara mengenai apa yang kita sebut neraka. Dan sesungguhnya Yesus sering merujuk pada apa yang secara tradisional disebut dengan keempat hal terakhir. Apa 4 hal yang terakhir itu? Keempat hal terakhir itu ialah kematian, penghakiman, neraka, dan juga surga. Beberapa filsuf itu memandang bahwa kehidupan manusia itu pada dasarnya adalah tragedi, tragis. Mereka sampai pada kesimpulan yang pesimis demikian karena mereka mengamati bahwa segenap kehidupan pasti berakhir dengan kematian. Mawar yang mekar pada awal musim semi akan mati jauh sebelum musim panas tiba. Bayi yang baru lahir yang mencerahkan, menggembirakan kehidupan orang tua yang penuh kasih sayang akan mengikuti suatu saat jejak ayah dan ibunya untuk ke dalam kegelapan makam. Bahkan jauh di masa depan, matahari yang merupakan tungku kehidupan kita, sumber kehidupan, itu akan menghabiskan energinya dan bumi akan mengalami kematian yang membekukan. Dan sebenarnya seluruh alam semesta ini terbatas pada sumber daya yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Bahkan pada saat ini alam semesta lambat laun berlalu. Jika seperti beberapa filsuf kita hanya mengandalkan kecerdasan manusia, kita juga akan pesimis dalam menjalani hidup ini. Tapi kita diberi karunia iman yang bagaikan cahaya terang menyinari kebenaran luar biasa dalam rencana Tuhan. Dan kita menyebut kebenaran itu adalah misteri Paskah. Seturut rencana Tuhan, kematian menuntun pada kehidupan. Dan rencana itu berlaku untuk dunia kita sesuai dengan kitab suci. Konsili Vatikan II mengatakan bahwa dunia yang telah rusak akibat dosa akan berlalu, tapi kita terima ajaran bahwa Allah menyiapkan tempat tinggal baru, kediaman keadilan, yang kebahagiaannya akan memenuhi dan melampaui segala kerinduan akan kedamaian yang timbul dalam hati manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang hari ini dengan setia mengikuti novena Santo Antonius, dan pada hari ini adalah hari yang ke-8 di mana kita merenungkan tentang akhir zaman. Rencana itu sebetulnya juga berlaku untuk kita. Beberapa dari kita betul berhasil luput dari pajak, bisa jadi menghindar dari itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat luput dari kematian. Liturgi mengajarkan kita
dalam iman kita, sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh dihibur oleh hidup abadi yang dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Dan bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga. Dan dalam aklamasi Ekaristi kita berseru kepada Tuhan, Engkau menghancurkan kematian, dengan kebangkitan-Mu Engkau memulihkan kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan jelas dan berulang kali Yesus telah mewahyukan kepada kita, dunia memang akan berakhir. Oleh firman itu langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Setelah akhir zaman semua orang akan diadili. Yohanes Penginjil keempat menulis, Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab Kejadian, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Kitab Wahyu bab 20 ayat 12. Pengadilan itu berupa kehancuran abadi atau hidup kekal. Semua akan dicampakkan dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Seperti kita dengar dalam Injil tadi. Kenyataan-kenyataan itu begitu terang dan jelas tentang 4 hal terakhir tadi. Kematian, penghakiman, neraka, dan surga. Sampai-sampai orang menolak untuk berpikir tentang akhir zaman. Mereka berpura-pura bahwa hal-hal semacam itu tidak akan terjadi dan menyangkal hal-hal itu. Sebab hal-hal itu tidak bisa masuk dalam cara dan pola pikir mereka. Dengan cara begitulah kita diam-diam ikut-ikutan mencuci otak kita sendiri. Kita berpendapat bahwa segala kenyataan itu semua tidak ada dalam otak kita atau dalam cara pikir kita, maka kenyataan-kenyataan itu tidak ada. Tapi bagaimanapun juga, bila kita memilih ada atau tidak mempedulikan realitas itu, tetap ada. Dan kita akan menghancurkan diri kita sendiri dengan jalan yang sia-sia untuk melepaskan diri dari realitas atau apa yang ada. Mari kita hadapi kenyataan yang ada, atau kalau tidak, kenyataan yang ada itu adalah 4 hal terakhir tadi. Karena kalau tidak, kita akan tergilas sendiri. Pada hari ke-8 Novena Santo Antonius, saya ajak saudara-saudari berdoa, Bapa, semoga kenyataan Bapa untuk menyelamatkan daku ini membuat hatiku dan menyemangatiku untuk berani berhadapan dengan kenyataan. Kita hening sebentar, kita sampaikan doa-doa dan intensi yang akan kita sampaikan. Amin.